Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Summa salatu wassalamu ala khairi ibadi Sayyidina wa nabiyina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila akhiri ayami. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, amin. Wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim lana bil khair waj'alna min ahlil khair wakhtimna bi kalimatil khairi la ilaha illallah Muhammadur al-mukarramun, para pini sepuh, alim ulama dan para asatiz, wabil khusus guru kita bersama Bapak Kiai Haji Hasan Basri beserta seluruh para keluarga, para dewan asatiz Ma'had Tarbiyatul Islamiyah Hubbul Watan, dan juga Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, para wali santri, khususnya anak-anakku sekalian yang berbahagia, santriawan dan santriawati, dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini dengan izin Allah kita bisa duduk hadir di satu tempat yang penuh dengan barokah di Ma'had Hubbul Watan dalam rangka mengikuti rentetan acara dan upacara haflah akhirus sana yang sekaligus dibarengi dengan peringatan Isra wal Mi'raj dan juga tarhib menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita pada kesempatan malam yang berbahagia ini insya Allah akan jadi wasilah kumpulnya kita di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Di tengah-tengah hiruk pikuk sibuknya umat manusia akhir belakangan ini dengan berbagai macam aktivitas, kita yang masih diberikan oleh Allah kekuatan iman dan Islam, serta Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat, malam hari ini insya Allah kita bisa tuntaskan Sya'ban dan ketemu bulan Ramadan. Amin ya robbal. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'bana wa balighna waghfir lana dunubana lagi. Allahumma fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana. Sebab di momen-momen akhir Sya'ban ini adalah momen yang paling terpenting supaya kita bisa ketemu di bulan Ramadan.
Bu, bu, apaan? Doa. Momen yang paling amat dinantikan oleh kita setelah kita melewati Rajab, yang merupakan bulan yang penuh dengan keagungan kemuliaan Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Sambung kita ketemu bulan Sya'ban, bahkan kita tinggal beberapa hari lagi belum tentu kita ketemu Ramadan. Ini baru belum tentu nih. Ngeri kagak kira-kira? Itulah hidup real tapi misteri. Ini ngomong kayaknya saya udah sering banget ngomong begini di sini ya. Lo udah 4 kali Pak. Lo coba Hubul Waton, untung banget dah. Amin, saya bilang emang kagak ada tempat yang lain apa ya? Alhamdulillah karena udah saya bagian rasa mahabbah cinta dengan Hubul Waton. Dari awal peletakan dulu batu pertama, alhamdulillah sampai sekarang saya terus mendoakan, insya Allah mudah-mudahan barakah Hubul Waton. Tadi saya pesan sama pengurusnya, sama santri beliau juga, sama putra daripada Ki Hasan Basri, berjuang jangan setengah-setengah. Sekali kita udah nyebur kudu basah. Kalau udah basah mau bagaimana juga enak. Kan yang repot basah kagak, kering kagak. Kalau kata anak Saraka Karang bilang mah kentang. Tahu kentang? Nanggung, muyang-muyangin pala. Biarin tong orang berjuang mah kudu yang namanya pelan-pelan, nggak ujug-ujug. Betul? Lah bayi juga keluar nggak langsung berjenggot. Ada bayi yang keluar langsung bakumis. Lah kagak pala kalau bakumis berjenggot lah, demanya bingung. Lah jangan-jangan punya gua nyangkut. Lah kan begitu ya. Proses. Sekarang mah kita apa juga kita makan. Jengkol kita telan, petek kita garot. Mantep kagak? Tekokak kita juga gares. Tahu tekokak? Saudaranya lencak. Lah saya mau orang Betawi, biarin apa adanya kita ngomong begini biar penting kita paham ya. Jangan gaya doang orang sekarang hafal Quran, paham Quran kagak. Ya Pak ya. Sekarang mah yang penting lu paham, ngerti, besok lu amalin. Lah kalau cuman ngomong doang bisa, kagak paham, kagak bisa ngamalin, kalbab gak yatakallam. Percis kayak burung beo ngomong, burung beo assalamualaikum bisa. Notanya datang ke pondok saya ada burung beo, begitu aja nyampe jadi kaget, assalamualaikum, assalamualaikum. Kayak siapa? Biarin aja ono, ya paham juga kagak. Tuh, lah kan kita jangan sampai maka syukur alhamdulillah. Hubul Waton bukan sekedar yang namanya belajar, tapi bagaimana memahami Al-Quran dengan modal utama dan pertama. Wannahu awla awla ayyu'lama idil fatadunahu la yu'lama. Bu, pengen punya anak yang kenal sama kita, paham sama kita, apa pengen punya anak tahu-tahu bakal ngerongrong kita? Bingung dia. Ini kan banyak anak sekarang orang tua pada salah kaprah. Mau punya anak tapi taunya bukan anak, diajarin buat kenal kita, paham kita. Lah kalau tuh anak nggak tahu kita, nggak paham kita, berapa banyak anak sekarang yang hidupnya cuma ngerongrong orang tua. Di sono, ono burangkeng kemarin diket. Apaan? Orang sini mah alhamdulillah sama. Lah babanya belum mati udah meterin duluan. Di sono burangkeng Marian dikit. Di sini mah alhamdulillah parah. Lah kuburan kongnya aja meterin. Ya Bu ya. Apaan? Tuh,
Allahu Akbar. Momen nih, momen apa? Momen kita berharap kepada Allah biar ketemu bulan Ramadan. Hidup itu real tapi misteri. Real nyata kita di alam dunia, tapi nggak tahu bagaimana kita berjalan di alam dunia, karena garis yang sudah Allah tentukan boleh kita tahu di alam rahim, sampai ke alam dunia kita nggak tahu. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, ketemu bulan Ramadan. Makanya ulama tadi ngajarin baca doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna waghfir lana dzunubana. Kenapa Pak kita baca doa begitu? Rajab sudah kita lalui, Sya'ban kita udah hampir di ujung, tapi Ramadan yang jadi titik tujuh harapan kita, yang kadang-kadang udah tinggal selangkah lagi kita nyampe ke Jembur. Sama juga anak mondok Pak, di mana-mana. Kadang-kadang udah mau tinggal 2-3 tahun, tinggal 3 bulan tuh anak pakai dikeluarin, nyolong sendal. Saya kalau mondok udah pengalaman banget Pak. Orang saya juga punya pondok, jadi apal banget kelakuan santri. Harapan kita sama orang tua, mudah-mudahan lu tong bener banget di pondok, ya kan begitu ya? Amin, insya. Makanya ibu-ibu mah jangan berharap banyak anak di pondok. Soal pinter mah urusan Allah, rezeki juga urusan Allah. Oh itu mah udah Allah garisin, Allah tulisin. Saya punya saudara 11, yang mondok cuman 1, saya doang dewek. Ngomong jujur sama 11 orang Betawi kan anaknya udah kayak petasan cabai rawit. Lah apalagi orang dulu emang kerjanya kagak, hiburan kagak, ya tinggal dia berdua, main kelenengan aja udah berdua. Anak 11. Alhamdulillah ada yang jadi dokter, ada yang jadi TNI, ada yang jadi pegawai negeri, segala macam tetek bengek. Yang mondok saya doang dewekan. Rezekinya bagaimana? Kesenangan yang mondok. Bener, yang jadi dokter belum tentu punya tanah hektaran. Rezeki makan kagak ada yang tahu. Dulu waktu saya dipondokin Pak, dipondokin Bu, ya Allah, sampai hati ngomong juga dikit jangan sama bocah. Ini bapak gua ngebuang anak kali ya, apa gua anak bapak gua pandanya gua, kita ngomong begitu. Yang lain mau pada sekolah, kita mah dipondokin, mana jauh banget, sedih banget kita. Ngiri sama saudara kita yang lain, cuma sekolah pada enak-enakan lah, kita mau mondok mana pantai lah. Kita mondok tuh penyakitnya nggak jauh sama guding, dari ujung jempol sampai kepala gudigan, keruan yang nama selangkangan kosrek. Ini kita mondok nih, jangan kaget Bu, jangan kaget kalau anak mondok begitu. Justru itu obatnya barokah. Santri kagak gudik, kagak lulus jadi santri. Secakep sebagus apapun gedung pesantren, memang kudu gede. Ini jangan malam-malam ya. Sampai jam berapa? Abong amat. Ya Allah. Lo gue diseksa sampai jam 1. Ini kebeneran nih, surah lagi enak. Ini malam cuma 1. Dia doang minta. Padahal tempat pesantren beliau ini terus terang Al-Falah tiap tahun langganan, tahun ini nggak bisa kepenuhi. Sampai Yai Huda sampai kesal, saya bilang Yai minta redo, minta maaf, sebab kalau penggibahannya saya sama peloso itu udah menyatu. Makanya saya bersyukur kalau hubul waton adalah tamatan peloso. Apa bedanya peloso dengan hubul waton? Jadi ibu-ibu, bapak-bapak kalau ingin mondokin anak yang jauh-jauh, sekarang hubul waton pun sama dengan yang di Jawa Timur. Ini pesantren murni, pesantren yang masih pegang teguh dengan salafus soleh.
Kan tadi saya bilang urusan rezeki mah urusan Allah, urusan jabatan mah urusan Allah. Kadang-kadang kan orang tua begitu masukin anak ke pondok pikirannya cuma nyari kerjaan, mikirin anak sekolah cuma cari buat dunia, mikirin anak pendidikan cuma buat cari buat kedudukan, padahal itu dunia lebih kecil daripada akhirat. Makanya niatin mondokin anak tujuannya cuma cari ridho. Lah dulu bapak saya kagak kepengen banget anaknya jadi kiai pak. Lah saya pengennya juga jadi presiden. Lah orang Betawi nama Sumarno kan saya doang dewekan. Lah kagak ada jurusan. Pas saya nanya sih mbak, emang ngapa sih namanya Sumarno? Begini tong, orang Betawi, makanya orang bilang saya mau dikata orang Jawa. Alhamdulillah emang gua juga mondok di Jawa, gua bisa bahasa Jawa. Ke Jawa laku, ke Betawi emang buat kampung gua. Kita kayak amfibi. Bang ini gelas gede amat ini, emang gak ada gedean lagi? Lah susah minumnya kita kalau begini ngokop ini. Kalau kata orang kampung saya bukannya minum, ini ngokop kita. Nguyup bisa bener. Aduh, gua kalau ada ke Bekasi, Bekampung sini udah kayak kampung dewek, susah dah. Nih, Bu, ini pengalaman cerita saya, apa yang saya alami, masya Allah. Sebab kan kadang-kadang begini Pak, orientasi kita dalam membentuk anak, mendidik anak cuma orientasi kepada dunia. Wal akhiratu khairul laka minal, padahal tujuan hidup itu adalah cari akhirat. Coba apa sih yang kita habis ini hidupnya kita jadi orang kaya belum tentu, miskin mah kita udah ngalamin. Makanya Pak Prabowo sampai kesian banget sama rakyat Indonesia. Dia bikin MBG dah, makan bergizi gratis. Ya bagus, alhamdulillah. Ya cuman jangan cuma dikasih makan, babanya kagak kerja. Lah anaknya doang makan di sekolahan, begitu pulang dari sekolah kagak makan, bisa babanya jegarot. Ada juga urusan mah mau saya begini, kasih makan tetap bergizi dari pemerintah, orang tuanya dikasih lapangan ya pan nggak hasil sekaligus atu-atu. Iya dah, kita doain mudah-mudahan, amin. Insya. Tapi di pesantren mah biar bagi-bagi bagaimana juga tetap gudig. Lah pesantren saya Pak, Bu, kalau nggak percaya silakan datang. Sampai kamar mandi saya keramikin, full semua keramik, kamar full keramik, menghilangkan penyakit gudik. Tapi tetap sampai saya bilang ada dokter, sampai saya adain dokter juga bingung saya kiai. Begitu saya ternyata gudik itu anak santri ngilangin dosa orang tua. Yang mana gudiknya banyakan itu dosa buah-buahnya gedean. Lu kagak paham sih. Makanya kalau lagi anak gudikan di pesantren, lagi mondokin bocah bu, bersyukur alhamdulillah. Kalau anak kita di pondok kagak gudigan, bukan berarti kita bener. Barangkali dosa gua kagak diampunin ya. Dan sebab apa? Anak yang belajar wali kulli khutwatin magfiratu minallah. Setiap langkah tuh anak yang belajar akan dapat ampunan dari Allah. Sementara tuh anak belum punya dosa, jadi dosa siapa yang diampuni? Ya dosa babanya, mamanya. Makanya kalau anak budi gantong, biar banyak budingnya ya. Ini mah anak budigan, gue mah tobat, anak gue masuk pesantren, namanya juga anak pesantren, anak gue mah lihat tuh pada di pesantren pada gudigan. Bah, sekarang saya biar kata gudigan bening mulus. Ya kagak percaya. Lah kan yang tahu bini kita.
Sampai saya nanya, Neng, budi gua kagak? Enggak bang, mulus bang. Malah licin banget, licin. Alhamdulillah. Saya bilang gini sih, ini nggak pakai skincare Neng. Cuman obatnya asal ngaji dulu saya bawain banyak bawang-bawang diangetin. Dulu ngaji kita bawa bawang diangetin, dibakar, asal ngaji kitab, apalagi lagi hataman bulan Ramadan. Enak banget, alhamdulillah. Asal begitu emak kita seger, bapak kita sehat. Tuh, makanya ibu-ibu sekali lagi bapak-bapak, kalau anaknya di pesantren Gudigan bersyukur kepada alhamdulillah tong, lu Gudigan dosa malu sama baba lu diampunin, lu biar ikhlas, biar nerima, baba mah ikhlas, mama ikhlas, uang jajan tambahin tuh. Ini mah kagak mandokin anak ke pesantren, ditengok kagak, dilihat kagak. Udah kayak orang naruh sendal. Naruh sendal di masjid aja kita taruh, kita bayar. Ustadznya nagih, dia kata bawel. Berhenti ustadznya narik ojek online, dikatain lagi ustadz sih ngojek. Jangan begitu bu. Punya kewajiban orang tua. Awal wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqan. Orang sekarang ngajarin anak cuman tahu dunia, tahu ilmu yang namanya matematika, tahu ilmu biologi, tahu ilmu fisika, tahu hitung-hitungan, tapi itu anak nggak pernah diajarkan bagaimana kenal Allah. Kalau anak nanti nggak tahu kenal Allah, siapa penciptanya, yang lebih dulu bakal diseksa bukan anaknya, tuh orang tuanya. Mampus lu. Ngerinto makan tuh sekolahan. Ya Pak ya, benar-benar Allah wujud kidam bako mukhalafatun qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrati. Itu pondasi yang pertama dalam akidah umat Islam yang sekarang hilang, luntur, nggak ada di sekolahan. Akhirnya apa yang terjadi? Anak kita koslet otaknya, panas hatinya, badan mereka bagaikan terantai karena tidak kenal siapa penciptanya. Kalau sama Allah saja nggak kenal, apalagi sama orang tuanya. Rasain lu. Mau selamat, masukin anak ke pondok. Gak usah takut Bu Rizky, saya bilang tadi, saya punya saudara 11. Punya saudara 11, yang dokter 3, yang jadi TNI 2, yang punya perusahaan, yang mereka jadi pengusaha ada 4, yang kiai cuman 1, tapi kagak kalah yang kiai rezekinya. Alhamdulillah. Bahkan saya bilang saya di atas daun sekarang. Dokter pensiun. Ah betul. Ya Pak ya. Yang TNI pensiun. Lah kiai mah kagak ada pensiunnya. Ada kiai bekas. Ada bekas kiai. Bekas ustadz ada. Kalau bekas ustadznya preman. Tuh. Makanya Bu, alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak kita yang belajar di Hubul Waton insya Allah jadi anak yang soleh dan solehah, ilmunya manfaat. Saya kepengen nanti jadi ustadz dan kiai-kiai. Jangan mikir macam-macam tong. Niat cita-cita dari sekarang, yang laki kek, yang perempuan kek, saya mondok di Hubul Waton bukan mengharapkan sesuatu. Saya kepengen mengamalkan ilmu saya, walaupun di kampung besok saya pulang cuma jadi guru ngaji, lebih mulia ketimbang jadi presiden. Ini kan kadang-kadang orang pikirannya no lihat Jokowi belum mati aja disumpahin mulu. Lah hampir rata-rata orang asal ngomong Jokowi enak gua tuh begitu. Lah orang masih hidup udah dienekin. Ih,
Coba ustadz mah dibutuhin, apalagi lagi mau puasa begini, rawahan yang dicari ustadz. Saya sampai capek ngelayanin rawahan, bener lah, cuman modal baca doa doang, mimpin tahlil, benenteng besek 2, belum lagi amplopnya habis asar lain, habis zuhur lain, habis maghrib lain. Lu coba tutup, jangan khawatir rezeki mah, amin. Belum lagi ada yang mati mendadak. Lah ya kayak kemarin habis rohan ada tiba-tiba yang mati, tiga yang mati barengan. Itu yang dicari siapa? Bukan lurah, bukan ustaz. Tadi sampai kagak datang, baru nyampe sono bacain doa, baru kelar baca doa, baru mau jalan pulang, Kiai ada yang mati lagi, ono tuh. Makanya lagi covid, orang-orang pada susah, ustadz mah kagak. Lo yang mati banyak, order kagak berhenti. Ya. Lo orang susah makan, kita mah besek kagak habis-habis. Lah besek ustadz mah lain 2. Belum lagi teng-tengannya. Betul. Pulang ilok yang manggil ustadz dibayar 30.000 kagak ada. Minimal aja gope tuh tetangga, jauhan dikit 2 juta. Lu mandiin dewek. Lo coba mandiin mayat kan udah ada harganya, betul-betul. Lo coba kalau gak ada bisa mandiin, apa ilok mayat bisa jalan dewek ke kamar mandi? Tenang tong, obyekan masih banyak di depan. Lo jangan takut jadi santri, betul. Ya Pak ya, namanya juga sih pikirannya buruh pabrik mulu, najis gue dengerinnya. Tidak dong, sekolah yang pintar biar malu kaya babadu senang, pret. Orang mah biar banyak banda belum tentu senang. Ya Pak ya, apa iya orang kaya bakal senang? Kagak nih, kita yang begini yang paling senang nih, alhamdulillah. Punya anak di pesantren, besok ibu meninggal dunia, bapak lagi berbaring di atas pembaringan. Siapa yang debutin? Apa anak yang paling pintar? Apa anak yang paling kaya? Justru yang dicari anak yang bisa ngaji. Kalau nggak percaya mati dah. Saya mah gampang. Belum aja ngerasain mati. Udah ya. Udah jam 11 lewat ini. Lah sengaja saya mau datang sore-sorean, mengarah pengen nongkrong dulu, ngetem dulu, makan dulu. Tadi tawarin, jangan udah malam, ntar bungkus aja. Bukan nggak mau makan malam, kalau makan malam dewekan kagak enak, kalau di rumah kan enak, kita main suapin-suapinan. Ya Allah, kemesraan jangan pernah kita lupakan. Itu adalah buah asmara, hasilnya cinta. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa, takkan hilang selama. Nenek-nenek pada hafal. Lah lagu dulu mah ada maknanya Pak, lagu sekarang mah gombrang-gambreng kagak pugu lagu, betul. Yang ngarang bukan sembarangan, yang ngarang Mas Habib ternyata juga santri. Lah kalau jelek-jelek anak santri biar seniman, dia tahu ada balagonya, ada mantiknya, ada siagul kalamnya, maka lagu dia tuh hidup. Ya gue jadi ngomong ke sono-sono ini tuh, makanya syukur anak kita mudah-mudahan jadi ustadz, jadi kiai. Mudah-mudahan hubul waton bisa melahirkan nanti generasi yang berilmu amaliyah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah. Amin ya robbal. Biarin, biar pada sabar semuanya. Ibu mondokin anak sabar, emang ujiannya banyak, tantangannya gede. Kadang-kadang kita rasa bingung, rasa khawatir, rasa segala macam tetek bengek. Bu, kalau mau tahu
Semua manusia nanti kan saya bilang tadi hidup real tapi misteri. Ada 3 yang misteri. 1, rezeki. Nggak ada yang tahu tuh rezeki. Makanya kita mengubur-ngubur. Kalau emang bukan rezeki kita, emang nggak bakal kita dapat. Ya Pak ya. Kalau rezeki kita, kita lagi tidur, tahu-tahu tamu bawain duit. Ada yang begitu ada? Banyak kagak? Banyak. Makanya rezeki mah yang penting kita usaha. Soal dapat mah urusan Allah. Urusan Allah. Makanya tong gak usah khawatir. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Itu udah jaminan Allah. Jangankan manusia, makhluk yang melata apapun ada rezekinya. Soal banyak dan sedikit itu mah tergantung orang yang nerima. Ada banyak jadi rasanya dikit, ada dikit rasanya banyak. Mau yang mana? Bingung jawabnya dia. Mau banyak rasanya rakus. Orang wadon memang begitu, agak ada terimanya. Dikasih sama laki nanya, emang segini aja Pak? Tuh, lagi mau puasa otaknya udah pikiran lebaran mulu. Puasa belum udah mikirin segala, bikin tenong, bikin dodol, bikin ngejak uli. Lah puasanya belum, udah mikirin baju lebaran. No, orang sono, Burangkeng, Maria Diket. Lah emang udah otak kita sama nih. Ini puasa kan tinggal seminggu lagi nih. Iya Pak ya. Mikirin puasa, mikirin lebaran. Tuh kan. Tuh. Orang bapak ada pucat aja tuh. Lo orang bininya mikirin lebaran. Yang kepikiran ntar ngecat rumah. Baru puasa 3 hari emaknya udah ribut. Orang-orang no Pak, rumahnya udah pada dicat. Rumah kita mah masih buluk aja begini, kagak ada malunya. Lakinya mah boro-boro mikirin segala macam, udah nyari di sungsang sumbel. Datang lagi puasa baru 5 hari. Orang-orang no Pak, lihat udah siap-siap dipakai. Emang kita lebaran mau begini aja? Di sono. Ibu-ibu sini mah alhamdulillah parah. Makanya Bu tenang, kita pikirin apanya puas. Biar sampai dulu bulan Ramadan, insya rezeki mah sudah Allah tulis, ada bagian masing-masing, nggak perlu minta banyak, makanya mintanya Allahumma barik lana fima ataitana. Ya Allah, berikanlah keberkahan dari apa yang kau berikan kepada kami. Apa artinya banyak kalau tidak berkah? Berapa banyak orang yang mendapatkan harta yang berlimpah, Allah nggak berkah, akhirnya harta akan menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Makanya syukur ke Hasan Basri, alhamdulillah. Saya bangga, mudah-mudahan insya Allah yang lain bisa niru semua. Insya orang mabuk nggak kudu gedenya, yang penting adanya. Gede mah gampang, yang penting ada. Lagu kagak gede, kagak ada juga, kagak ada. Buat apa? Lah nyumbang 5.000 diomongin mulu. Sono, gue mau ogah nyumbang ke sono, orang kagak transparan. Bu, kan orang wadon yang sering banget ngaji. Ya, orang laki mah jarang ngaji. Jarang kagak? Makanya ketahuan tuh orang wadon mah ngaji biar kagak pinter, berkahnya udah dapet. Alhamdulillah. Orang bukan nyari pinter, bagus juga nyari berkah. Mana berkahnya? Tuh punya kudungan seragam. Seminggu 7 hari 7 kali majlis taklim, 7 macam tuh seragam. Betul-betul. Yang merah, yang kuning, yang abu-abu, yang kembang-kembang, yang coklat, yang biru, belum lagi yang putih. Belum lagi baju yang namanya seragam buat ziarah. Coba orang laki kagak pernah ngaji punya seragam, boro-boro seragam, peci aja demek. Ketahuan banget susahnya.
sama, apalagi anak di pondok pasti berkah, nggak usah khawatir. Ibu aja ngaji ada berkahnya, nu bapak yang kagak ngaji mancing mulu. Lemang iya, betul-betul. Lah kebanyakan di antara kita, ogeran mancing pak, semangat banget. Ngapain pak mancing? Ngilangin stres. Lah mau berangkat pergi ke mancing juga ngomong bininya, neng abang lu mau ngilangin stres pergi ke empang ya. Nyampe di pinggir empang seharian dia nongkrong bu, nungguin ikan dua lagi pacaran. Sampai ikan ngomong, no lihat orang stres. Makanya orang yang paling goblok di alam jagat ada dua. Satu tukang mancing, yang kedua tukang main catur. Lah tukang mancing bagaimana gak dibilang goblok? Lah ikan jempanin anaknya dia gak kasih jajan. Betul-betul. Ada juga pak tuh empanin anak bini, bukan ikan lumpanin, goblok. Itu orang paling goblok sejagat. Merdua tukang main catur. Nih tukang main catur manusia paling goblok bu, bener-bener. Lah kopi 3 gelas, rokok 2 bungkus, yang dipikirin apa? Raja. Lah kan goblok banget, raja dipikirin. Saya mau nanya, kira-kira tuh raja mikirin dia kagak? Tolol apa bego? On. Hanya besok bulan Ramadan berhenti mancing, berhenti main catur. Amin. Insya mendingan ngaji, baca Quran. Ya nggak bisa baca Quran, dengerin orang baca Quran. Udah kagak bisa baca Quran, gedeg sama yang baca Quran. Besok mampus, jangan diajiin, lemparin ke kali. Gue pulang sampai rumah jam berapa ini? Udah pulang. Ah, yuk pulang yuk. Besok nih, tadi udah besok jadwal setting jam 10 sampai jam 3. Orang saya duitnya udah ambil lono, mau nambahin tanah. Saya mah jujur terang-terangan pak, saya masuk TV juga cuman buat beliin tanah, buat pondok, kontrak, buat nambahin tanah, buat bangunan, doa amat. Kalau dari santri membu juga, masya Allah, Robi lah bayaran ya tanggal 37, ada yang tanggal 72, ada yang bayaran tanggal 72, sampai ada yang 106. Lebayaran tanggal 106, coba bayangin. Lah kalau ngomongin dia boro-boro punya bangunan kayak begini, emang tuh jendela aluminium lagi murah itu. Beuh. Lo bocah mah enak banget. Ya buka kubah. Tinggal kita ngebangun urut dada begini, ya Allah toh. Lu mah kalau mau ngebunuh jangan begitu ngapa? Lah tukang yang kerja belum kelar, belum dibayar udah rusak lagi. Makanya saya mah kagak aneh bu, yang mondok juga kudu sabar, orang tuanya sabar, apalagi ustadz dan kiainya kudu super sabar. Lah kita kalau gak sabar-sabar banget lah kita tekeh tuh bocah, gua lemparin ke empang. Lah bapak lu belum nyumbang, bapak lu belum ngebantuin dan ngerusakin duluan, lah bisa gua cangcang kakinya. Lah coba ibu makan kagak tahu anak ibu nakalnya, anak bapak nakalnya di pondok kayak bagaimana, tanya tuh ustadznya. Lah kadang-kadang kemerekelan apa aja dia congkel. La ilaha illallah, tuh bocah enak banget kita ngeliatinnya. Ya habis dah gue bongkar semua dah. Ini biar pada paham, Jangan kata jangan jadi ustadz tuh enak banget di pesantren, masya Allah bu. Itu ngandelin bocah, ada bocah yang usil banget, temennya lagi tidur diodolin.
laki-laki mah anak wadon juga lebih parah. Bener. Temennya tidur BH-nya diikat-ikat. Lah kalau BH diikat lah mangap tuh bocah. Astagfirullahaladzim. Sampai kadang-kadang ngadu kiai lah baru pulang ceramah malam-malam, ngadu tuh bocah, oh no, ada bocah pingsan. Bagaimana kagak pingsan, orang buat BH-nya diikat. Astagfirullah, saya mau masuk ke tempat putri kita laki-laki, udah saya bangunin istri saya, mi bangun mi, oh no lihat, oh no bocah, oh no pingsan, oh no, udah begitu. Bini kita begini-begini, gua mah heran, mau bekerja sama lu juga, mau ngeliat santri juga, ya udah ntar lu lihat dulu, ntar bagian lu. Coba kayak begitu bu rasanya. Nganyan kata enak jadi mikir ai. Pulang udah jam 2, jam 3 berkat udah benyenye. Benyenye. Tau benyenye? Lender udah. Aduh, waduh ya Allah, ya Rabbi, bini kita udah ngurusin santri. Emang apa mah? Saya tanya mi, oh no anak bocah wadon ada yang usil banget temennya. Bagaimana kagak pingsan? Enggak pingsan apa? Lah BH-nya diikat bi, BH. Diikat kemana? Lah diikat ke lemari. Astagfirullah. Ya Allah. Tuh bu, tuh. Nah ibu mah enak-enakan di rumah. Emaknya mah anteng, babanya mah anteng. Bangunin subuh. Kadang-kadang begitu ngebangunin subuh jangan ngumpet di lemari. Ada aja masuk ke gerobok. Gerobok dia buka aja masuk ke dalamnya. Ada lagi yang ngumpet di kamar mandi pura-pura berak, lama banget beraknya. Biar kita mah kita buka aja emang tahu. Makanya kalau kiai kagak menyantren, kagak ngerti ini dunia begini. Perjuangan pak jadi ustadz pesantren, anaknya juga begitu berjuang. Sampai kadang-kadang tong neng lu dimpanin apa sih sama baba lu dulu. Ya Allah, malu ngidamnya orang cakep, kalau mak lu mengidam kudu yang beneran tong, jangan ngidam tak kokak. Ini akibat ngidam tak kokak nih. Masih mending jangan ngidamnya makan ceceng. Tahu ceceng? Apaan? Ya itu nangka yang muda-muda yang buat sayur. Iya ceceng itu enak banget kan. Masih itu masih mending tuh anak dia tuh bisa diatur. Lah kalau tekokak kan susah. Astagfirullahaladzim, lu didamin tekokak sih buat begitu. Najis banget ini. Masya Allah ya Rabbi, pengalaman banget ngurusin santri bu. Makanya biar sabar ustadznya, amin. Ini perjuangan yang paling berat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Makanya orang-orang tua dulu, kiai-kiai dulu cuman apa? Ngajarin berjuang dengan kesabaran. Urusan pintar Allah, urusan rezeki Allah. Kalau Allah sudah mau tentukan dan Allah memberikan. Alam nasrah laka sadraka wa wada'na alladhi ang wa rafa'na inna ma'al usri fa inna ma'al usri fa idza faragta wa ila rabbika. Khusus nih hadiah amalin wali-wali santri, kalau pengen anaknya dimudahkan dadanya, dilapangkan dadanya, dimudahkan dapat ilmu jadi anak yang soleh, habis sholat subuh 5 kali tuh baca surat Al-Insyirah. Terima ya, amalin besok, apalagi bulan Ramadan. Fatihain dulu tuh bocah, baca surat Al-Insyirah, alam nasrah laka wa wada'na sampai akhir tuh baca 5 kali bolak-balik, hadiahin tuh anak buat anak kita. Insya Allah tuh anak jadi anak yang soleh dan soleha. Minimal pulang ilmunya manfaat. Saya diajarin dulu sama guru saya begitu. Ini khusus para wali santri. Pada datang kagak wali santrinya? Ada datang. Ingetin, amalin tuh. Kalau pengen jadi anaknya ntar jadi ustadz, jadi kiai, amin. Ntar pulang usapin kepalanya, yang terutama kuncinya ibunya. Sebab ibunya yang nyusuin, ibunya yang ngurusin, ibunya yang ngedein, bapaknya makan cuman ngempanin sama ngasih saham. Lah ya iya kan saham dari babanya. Yang nyari duit
babanya yang naruh saham, babanya lah. Ibu mah ketimbang nerima doang, mending banyak cuma 2 kecrot dikasih. Ya Bu ya, tapi kan yang berat yang ngurusinnya, betul lah. Bapak mah kagak tahu ngeluarinnya, notanya orang wadon ngeluarinnya, ampun Pak. La ilaha illallah, ya Robi, masuk 4 on keluarnya 3 kilo. Iya kagak percaya. Ini gelas nih, gedean mana pala gelas sama pala bayi? Hah? Ini gelas gede kagak nih? Gedean mana gelas sama pala bayi? Pala bayi keluar, ibu ngeluarin nih segedua kali pala gelas begini nih. La ilaha illallah, ngeden. Masuk. Lah iya kan modalnya ngeden doang Bu. Siapa yang ngeluarin? Allah. Lebih dan makan cuman mandu doang. Dorong, tahan, lepas. Apaan? Lah ya tahu kan saya punya bini Bu. Astagfirullahaladzim. Makanya kalau cari laki-laki yang mengerti perjuangan istri. Lah saya masa tongkrongin bini saya lagi ngeden. Ya Allah ya Rabbi, saya bilang enak banget gue bayar bidan mahal-mahal. Lah tuh bidan cuman dorong, tahan, lepas. Saya kata gila kan, Masya Allah bin bakal dirogoh. Lah kagak dia liatin doang. Masya Allah, sampai saya tanya, saya dulu masih hidup mah emang begitu bidan, emang begitu masih mending. Lah dulu maknya lagi ngelahirin lu mana gak ada oksigen, nyalu kudu yang namanya niup botol. Lu tanya nenek-nenek dulu, betul-betul. Lah coba orang dulu makan kudu niup botol. Ternyata buat apa? Niup botol buat nampung oksigen. Tuh begitulah dulu kagak ada oksigen. Lah botol ditiup sampai kapan gedenya? Bapak mah kagak tahu orang perempuan ketika dia mau ngeden mau ngeluarin tuh anak, putaran 1, putaran 2, putaran 3, masuk putaran 5, air ketuban pecah. Buah bro. Itu perut kayak saya tanya, bagaimana Neng? Waduh bang, kayak diinjek-injek. Masuk putaran 6, palanya di posisi. Coba kalau dia nggak berputar yang nanya di posisi, salah keluar lah. Kalau tangan duluan ngamplek, keluar kaplek-keplek dada. Lah saya tahu dari mana? Baca Al-Quran. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ternyata Allah yang punya aturan, Allah yang menentukan, Allah yang mengeluarkan. Itulah yang Allah berikan kepada kita. Enak Ibu. Kalau nggak ada intervensi Allah, lah pala bayi gede banget, diameternya aja 15 cm, bagaimana keluarnya? Megar-megar dah. Udah Pak, jangan dipikirin. Dibayangin. Itulah ciptaan Allah, elastis. Habis 40 hari selesai masa nipas, orang dulu cuma dipopolin daun miana. Kiai tahu banget kata gitu. Emang iya dipopolin apa? Dipopolin daun miana, rapet lagi. Lah sayang make. Lah orang sekarang kalau orang kagak pakai begitu-begituan, modal dijahit doang, benangnya putus. Begitu habis nipas, lah nyangkut, lah Neng kok dia bekerak begini? Lah ada rendanya. Ini ceramah sampai kelahir-lahiran kita. Waduh kacau dah. Emang gue dibayar berapa ini? Enggak Kiai, enggak. Tenang Kiai, jadi pikirin itu mah, saya udah paham banget sini mah. Insya Allah tenang, saya udah paham banget dah.
Ya tenang panitia, tenang, ada Kiai Hasan Basri, ada ya syukur nggak ada bagaimana ke caranya. Cuma tenang, sama-sama yang punya pesantren udah paham banget itu mah. Alhamdulillah. Rizki yang pertama, yang kedua jodoh tuh misteri, nggak ada yang tahu bu. Kadang-kadang anak kita bedemonan udah kesono udah kemari, ketika Allah tentukan pasti dengan anak tetangga, anak Pak RT jadinya. Lepacar mah ayab-ayaban sampai ke Bandung sampai ke Sukabumi sampai ke Paneglang, lah jadinya anak Pak RT. Ada yang begini banyak. Jadinya sama siapa berapa lama itu jodoh, kadang-kadang yang udah tinggal mati besok pakai bercerai. Nenek-nenek ngadat kekejek, emang udah nenek-nenek kalau ngadat kekejek udah jelek banget dah. Kagak merasa dirinya udah tua, cuman gara-gara mau lebaran minta beliin emas 5 gram, lakinya kagak gablek duit ngambek. Gue mah kalau begini aja pulangin aja ke rumah mama gue. Ngaca encum. Pak, kalau bini kita ngadat kayak macam begitu, lu mau pulang neng gidah. Lagu banget. Lah anak gadis perawan aja sekarang banyak yang belum laku, pakai mau ngadat nenek-nenek. Gue juga begini-gini masih laku. Pret. Orang wadon masanya tuh terbatas, beda sama laki-laki. Maaf bu, nunut serang aja. Orang laki mah gak ada bekasnya. Biar kata duda aki-aki 70 tahun masih laku, mah gadis 17 tahun. Betul-betul. Lah cuma ada nenek-nenek 60 tahun kawin sama perjaka. Ada kagak? Perjaka goblok. Lah bego. Lah perjaka kawin sama nenek-nenek, jangankan kita pakai, kita ajak pergi kondangan juga tetangga nanya, bau nyai lu. Ya. Ya nenek-nenek kesinggung dah. Tenang Pok, makanya jangan banyak ngad. Sabar ibu ketika melahirkan, bagaikan ibu berjuang, maka sabar ketika menghadapi tantangan dalam kehidupan. Akhirkanlah perjalanan dengan yang sempurna. Moga-moga husnul insya. Makanya Allah perintahkan puasa Ramadan. Makna Ramadan, no tadi bocah udah nerangin al-imsak. Kan tadi udah ada ustad ngajinya, kan udah tadi. Ramadan apa sih? As-shamu wal imsak. Puasa itu mencegah, bukan sekedar mencegah yang namanya lapar, haus dan dahaga. Urusan nahan lapar ma haus mah udah kita mau udah kuat, emang udah susahnya udah kebanyakan. Lah kalau kita nahan yang namanya lapar ma haus emang udah tulisan susah. Nggak kaget Pak, kita mah bener. Lemang tulisan wajah kita emang wajah susah semua. Kagak percaya, emang wajah susah kita mah. Betul ya Pak ya. Kalau urusan senang mah Pak belum tentu, tapi susah mah udah depan mata, kita udah ngerasain. Tapi yang berat bukan menahan lapar, haus dan dahaga. Yang paling berat adalah menahan hawa nafsu. Yang paling berat. Orang puasa lemes bukan karena laparnya, orang puasa lemes bukan karena hausnya, orang puasa lemes karena perjuangannya melawan keingin. Bu, Pak, ini besok bulan Ramadan, begitu pas menjelang waktu asar jam 3, jam 4, kita ngeliat tuh makanan pinggir jalan, banyak kagak? Kepengen kagak? Yang kita lihat enak kagak? Apapun kita lihat bulan Ramadan enak. Ngelihat lontong enak, ngelihat yang namanya gorengan enak, ngelihat lagi bubur sumsum enak, ngelihat lagi bihun goreng enak, ngelihat lagi mie goreng enak, ngelihat lagi yang namanya itu asinan enak, ngelihat lagi biji salak enak, ngelihat kolak lagi enak, teh kucing digoreng juga enak.
Padahal ketika pas pada waktu yang namanya berbuka puasa, datang waktu ghurub, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika birahmatika ya arhamar. Minum air segelas, kita minum lagi teh manis, hilang nggak semua? Tuh nafsu. Kalau udah begitu kita kira-kira udah minum seger kagak? Lemes. Terawih juga paling semangatnya malam pertama doang. Gue mau udah hafal banget dah. Ini malam pertama besok terawih nih. Belum wayanya terawih lo naiknya Isya juga ibu-ibu belum maghrib udah dong mau kena. Lampai Bu RT nanya, mau kemana po? Terawih. Mantap banget terawih. Kuat tuh terawih seminggu. Liwat seminggu pas ganti imam, mulai imam habis dimaki-maki. Apalagi gantinya yang tuaan. Ya. Yang pakai takbir pakai 3 kali dehem. Koeco. Allahu Akbar. Sebelah ngomong, lu sih sembayang di mari, gua kata juga apa? Tahun kemarin no gara-gara dia jadi imam kolak sampai basi. Asinan kagak kemakan. Coba no anak gua orang sembayang deket komplek. Kita belum pulang dia mau udah nonton sinetron. Besok kita pindah yuk. Provokatornya di mana juga ada. Makanya orang pernah nanya sama saya, Kiai, setan yang banyak di mana? Saya jawab di masjid. Lah di masjid setan Kiai. Lah coba ada orang yang betah lama-lama di masjid? Enggak ada. Setan bukan yang namanya di mana. Setan paling banyak satu di masjid, yang kedua di pesantren, yang ketiga di majlis, yang keempat ada di tempat-tempat yang namanya kebaikan. Di situ tempatnya setan. Kalau di tempat maksiat, setan gak bakal ngegoda sebab semuanya udah jadi setan. Betul-betul. Lah kata setan, ngapain gua ngegoda, lu aja udah jadi gua. Buang-buang energi nih yang di mari. Coba ibu-ibu begitu masuk majelis taklim baru duduk pinggang sakit. Iya Pak, iya. Lama dikit kesemutan. Bener-bener. Entar tambah lagi lama puyeng, tambah lagi ngedengerin ceramah, ustazanya nyinggung, ustaznya lagi nyinggung. Apa? Pak hatinya deg-degan. Makanya begitu datang ke majelis taklim untuk ngilangin stres, bukan yang ngaji, selfie. Lah apal banget saya main ibu lagunya. Kalau di pengajian nyampe duduk, emang pada ngaji buka kitab kagak, bukanya apa? HP. Dia bikin dah update status menuju jalan sorga. Ya. Aduh, Maimunah. Astagfirullahaladzim, Bu. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal. Salat bisa pamer, ngaji bisa pamer, pergi haji bisa pamer, sedekah bisa pamer, zakat bisa pamer. Yang kagak bisa dipamerin cuman puasa. Ibadah yang gak bisa dipamerin puasa. Coba mau mamerin apa? Bacot kita pamerin, bau orang. Woi, gua puasa weh. Mangap bacot pinggir empang, ikan aja mati. Makanya betul kata Nabi, wasaumu li wa ana adzibi. Ibadah yang langsung diponton oleh Allah cuma puasa. Mudah-mudahan kita sampai bulan Ramadan. Saat menjadikan besok Ramadan kita Ramadan yang terakhir. Sebab apa? Ada rahasia nih yang ketiga, umur. Udah pesini aja ya. Tadi saya udah mau ceramah pas tanya ke Pak Haji, udah nelpon. Kiai jangan malam-malam, besok kan jam 10 udah harus standby. Iya.
Jangan kayak kemarin datang lupa, ketinggal kelamaan dikit. Orang saya pulang ngaji jam 3, lah suruh syuting jam 8, lah gue pulang jam 3, tidur habis subuh. Masya Allah, bangun-bangun setengah 9, jam 9 kru udah pada nungguin semua. Dan nyampe jam 11 saya tuh, kru udah tidur, udah bangun lagi. Kenapa kayak nyampe? Lihat terserah gue nyampe jam berapa, kayak urusan gue. Ilok masa begitu lagi ketian kagak tega saya bu. Udah sini aja ya. Dia kita baca doa yuk. Ya Allah, atuh lagi dah. Saya mau jelasin banyak banget. Tadi Ustadz Muhammad ngaji lama banget sih. Enak ya enak. Ya cuman saya nungguin lama banget ya habis dah. Dia bisa ngaji dia pulang sama bininya berdua. Lah kita dewek-dewekan pulang. Mana lewat Burangkeng lagi ya. Aduh. Aduh. Habis emang yang deket lewat situ Burangkeng, masuk jalan tol, tinggal ngelempeng doang nyampe di tempat saya. Alhamdulillah ada enaknya juga, cuman gedeg bayarnya mahal banget. Aduh, seumur-umur kita jalan bayar mulu kayak kerja rodi. Ini kata pembangunan ini gara-gara si Jokowi begini nih. Jadi Jokowi sama Belanda 1-2. Udah jangan omongin. Semua juga udah pernah ngerasain. Ya Bu ya. Kesian Pak Prabowo kemarin tiba-tiba gas hilang. Itu gara-gara si Bahlil bin Bahlil. Bahlil bin legas hilang. Coba Bu, gas kagak ada. Apa ilok sekampung orang kudu beli ke agen. Geblek apa. Makanya Prabowo marah, apa-apaan begini. Emang begini pertarungan politik Pak. Gajah sama gajah berantem. Yang kena sial siapa? Kambing, kelinci. Kita yang kena sial pertarungan politik. Lagi juga kagak ada puas-puasnya. Orang makanya belajar puasa tuh biar pada bisa nahan. Amin. Insya semuanya hidup terbatas usia. Punya siapa? Punya Allah. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Jangankan masalah usia, waktu, kapan dan di mana, bagaimanapun kita akan wafat, itu urusan Allah. Apapun yang dikerjakan manusia dan apa yang bakal terjadi besok, manusia nggak pernah tahu. Ih, serem kagak? Apa besok kita masih panjang umur? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Orang nggak pernah tahu apa yang akan besok terjadi buat dirinya, nggak pernah kita tahu. Kita punya program, kita punya rencana, tapi Allah punya lebih merencanakan apa yang terjadi. Noh, lihat Amerika. Belum kelar yang namanya California, sekarang sudah terjadi lagi di wilayah yang lebih dahsyat. Kalau kemarin kebakaran, sekarang Bu minus 21 derajat. Tuh Allah kalau mau berbuat. Makanya hidup mah jangan macam-macam, tinggal pasrah aja kepada ini. Tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Orang kalau udah punya kuat keimanan, dia pasrah diri kepada Allah, apapun yang terjadi dia nggak pernah gundah gulana dan gelisah. Orang sekarang hidupnya banyak yang namanya galau, timbul jadi kekacauan. Apa sebabnya? Karena hanya mengandalkan pengetahuan otak belaka tanpa bersandar kepada Mudah-mudahan anak ibu, anak bapak besok 50 tahun, 20 tahun ke depan yang ada di pondok
hubul waton, biar mantap imannya. Insya. Lihat orang sekarang Pak, baru kita masuk di tahun 2025, orang hidup udah pada galau, akhirnya timbul kacau. Apa yang menyebabkan? Nih, kegalauan Jokowi nggak bisa berkuasa lagi. Boleh nih kita ngomong begini? Boleh kagak? Lah kan gara-gara dia yang galau, kebingungan. Apa yang terjadi? Timbulnya kekacauan. Apa juga nggak mungkin terjadi kepada kita ibu yang namanya nggak punya iman, galau. Makanya sekarang ibu udah pasrah kepada Allah, bapak pasrah kepada Allah. Nah, hidupmu bergantung bagaimana keyakinanmu kepada Allah. Kalau kau punya keyakinan yang kuat, itikad yang mantap, insya Allah kau akan bisa melalui kehidupan ke depan dengan penuh keselamatan. Insya. Mau nggak anak kita selamat? Mau nggak anak kita selamat? Apalagi ini rahasia tentang usia, masya Allah luar biasa. Likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastakdimun. Sayang waktu juga yang memisahkan kita. Next time see you again. Dan waktu kita ketemu lagi ya, insya ono besek takut benyenye. Ya Bu, tahun depan dah ketemu lagi, amin. Insya Allah kita lanjutin ya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, rezekinya barokah. Mudah-mudahan biar ada bisa pergi ke Mekah, biar kita bisa tawaf depan Ka'bah, bisa berziarah ke kota Madinah bersama di makam Rasulullah, dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul. Kita doakan mari sama-sama Fatihah buat anak-anak santri kita yang ada di Hubul Waton. Kita doakan mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaat, jadi anak yang soleh dan solehah, rezekinya barokah, dan bisa melanjutkan titah daripada para aulia dan para ulama. Dan juga kita yang hadir pada kesempatan malam ini, yang mengiringi akhir sana anak-anak kita yang belajar, mudah-mudahan Allah kuatkan iman dan Islamnya. Para wali santrinya Allah berkahkan rezekinya, dan Allah berikan kesehatan, kelapangan, serta kekuatan dalam menghadapi tantangan cobaan kehidupan. Dan Allah selamatkan daripada mara bahaya dan petaka ustadz-ustadz yang ada di pondok pesantren Hubul Waton. Moga-moga Allah berikan kesabaran, Allah berikan ketenangan, semangat dalam berjuang, memberikan ilmu pengetahuan agar kelak nanti bisa menjadi investasi buat akhirat. Insya. Saya tadi masuk mendengar anak-anak baca nadoman, bangga saya, alhamdulillah, merasa menangis batin saya. Ternyata bukan di Darussaada pesantren saya aja yang masih berpegang teguh dengan salafus saleh, kitab-kitab buku tubuh syarat. Alhamdulillah Hubul Waton masih berpegang. Tanamkan ini pegangan kunci barokah. Saya walaupun di tempat saya ada pesantren modern, tapi salafiyah nomor satu. Di sini salafiyahnya ditanamkan dengan semurni-murninya. Inilah pegangan para alim ulama. Inilah pegangan para orang-orang soleh. Siapa yang kata kita akan ikuti? Siapa yang kita akan pegang? Kalau bukan apa yang ditinggalkan oleh para aulia dan para ulama. Jangan terkecoh. Sekarang banyak label namanya pesantren, tapi anak kagak bisa baca kitab. Betul? Banyak kagak? Banyak kagak? Ini namanya boarding school. Anak kita nanti nggak punya ijazah. Gua hidup nggak pakai ijazah. Saya hidup nggak pakai ijazah. Umur. Betul-betul. Iya betul. Ibu nggak usah khawatir anaknya nggak ada ijazah. Bapak nggak usah khawatir anaknya nggak ada ijazah. Ayam nggak pakai ijazah bisa makan. Betul-betul. Ya Pak ya. Lah ikan lele no bisa ngidupin gara-gara nggak pakai ijazah. Sekarang berapa banyak orang ngejar-ngejar ijazah sampai memasukkan ijazah cuman gara-gara cari kehidupan. Tapi lihat orang yang nggak ada ijazah, dia hanya penting punya pengetahuan, bukan sekedar mereknya tapi adalah kemampuannya. Ingetin nah, jangan khawatir kamu di pesantren ditanya ijazah lu apa? Kagak perlu ijazah. Lu bisa ngaji kagak?
Suruh tuh bocah mandiin mayat, bisa kagak? Ya Allah, ibu bangga punya anak di pesantren. Nanti ketika ada ibu berbaring, bapak berbaring, yang mandikan anaknya, yang jatuhkan air mandikan kita adalah anak kita. Sekali dia teteskan jatuh, dengan dia bacakan Fatihah, Allah sudah bukakan 7 pintu sorga buat kita. Ya Allah, mahal bu, makanya besok buru-buru daftar anak pesantren. Ini mah bagaimana anak saya aja pak, goblok lu yang lahir ngebiayain, diatur sama anak, anak diatur sama orang tua, bukan orang tua diatur sama anak. Betul? Jadi nambah gue ini. Ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin wa ya mujibad da'watil mutarin. Allahumma bihaqqi kitabikal mu'min wa bihaqqi man arsalahu rahmatan lil alamin. Iftah lana ya Allah futuhal arifin wasabbitna ala ta'atika wal yakin waj'alna ya Allah min ibadikas salihin. Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa baligh Ramadan. Waghfir lana ya Ghufran, waghfir lana ya Ghufran, waghfir lana ya Ghufran. Nawir qulubana binur hidayatik kama nawartal arda binuri samsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amnun alaina bi syifa'il ma'rifah wa hab lana tashihal muamalah fima bainana wa bainaka 'ala sunnah warzuqna sidqat tawakkuli 'alaika wa husna dhanni bik wa amnun bi kulli ma yuqarribuna ilaika zulfa ya arhamar rahimin. Mari sama-sama kita baca Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim fatub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka antar raufur rahim. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yaumal qiyamati innaka la tukhliful. Rabbana atina wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairal khalqihi ajma'ina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Gobol, mudah-mudahan doa kita diijabah, mudah-mudahan doa kita diterima, biar kita ketemu bulan Ramadan minta ridho dan minta maaf yang sebesar-besarnya. Apalagi kita mau masuk bulan Ramadan, saya pesankan wanti-wanti sebelum puasa, ibu minta ridho sama suami, suami minta maaf sama istri, apalagi seorang anak minta ridho dan minta maaf sama orang tua. Itu kuncinya kalau kita pengen barokah. Sekian dan demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.